wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. Faslun wa na'taqidu anal Qur'an kalamullah wa kitabuhu wa wahyuhu alladhi nuzila bihi Jibril ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala azza wa jalla nazzala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Walladhi balagahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu imtisalan li amri rabbil alamin biqaulihi ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika. Warwiya an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'ala an-nas bil mawqufi fa yaqulu hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan qad mana'uni an ablagha kalam rabbi. Wa qala azza wa jalla wa in ahadun minal musyrikin nas tajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa kalam Allah ta'ala huwal Qur'an asy-syarif ghairu makhluqin wa kaifama quri'a wa tuliya wa kutiba wa kaifama tafarraqat bihi qira'atul qari'in wa labdul lafizin wa hidul hafizin huwa qalullah wa sifatu min sifati jatihi ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kemarin kita membahas masalah Allah Ta'ala bersemayam di arsy. Sekarang ini kita membahas masalah Al-Quran. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita beriktikad Al-Quran itu adalah kalamullah dan kitab Allah dan ucapan Allah dan wahyu Allah yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang kita yakini ataupun kita itikadi. Seperti mana Al-Quran menjelaskan telah membawa Ruhul Amin. Ruhul Amin itu adalah Jibril kepada hati engkau hai Muhammad litakuna, supaya Al-Quran tadi minal munzirin bilisanin arabiyyin, jadi sebagai peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi ruh tadi, Ruhul Amin ataupun Jibril itu bisa datang berpandir di hati Nabi. Bukan hati Nabi saja yang bisa berpandir Jibril, termasuk juga wali-wali Allah berpandir juga dalam hati. Karena roh tadi karena bening dan jelas bisa membedakan antara Ruhul Amin dan Allah Ta'ala nama pandir. Kalau Al-Quran itu Ruhul Amin yang membawa, yaitu Jibril. Tetapi kalau Allah langsung nama pandir lawan Rasulullah disebut adalah hadis qudsi. Nah, Allah Ta'ala yang berfirman ada melewati Jibril. Tapi kalau lewat Jibril itu disebut adalah Al-Quran. Nah,
Tetapi litakuna minal munzirin bilisan Arabiyyin mubin. Tetapi Al-Qur'an ini sagan umum. Walladzi ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu imtisalan li amri rabbil alamin yaquluhu ta'ala ya ayyuhar rajul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Jadi Al-Qur'an tadi yang dibawa oleh Jibril, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya ini supaya umatnya bisa mengamalkan untuk taat kepada Rabbul Alamin. Nah, itu tujuannya tuh. Jadi wasilahnya tuh Al-Quran. Untuk menyampaikan kepada umatnya supaya Rabbil Alamin, kepada Tuhan. Jadi makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Tetapi kalau khusus lagi jaa Ibnu Mas'ud wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'rifun. Jadi kalau yang satu tadi ibadah, yang satu tadi ma'rifatnya beda. Makanya ujah Imam Al-Ghazali kalau seseorang tuh kalau sudah makamnya ma'rifat, ibadahnya beda dengan orang awam. Inya ma'rifat tupang hatinya ma'rifat, harus tauhid, harus inya tauhid macam-macam nanti. Ada tauhid apal hajaka, ada tauhid sifat hajaka, atau tauhid zat jaka. Nah, jadi kalau seseorang tuh masih ibtadian di agama, apabila di permulaan ibadah ngarannya ibadah itu yang dicari ibadah, maksudnya yang membatalkan ibadah ya, syarat rukun ibadah, kemudian supaya ibadah khusyuk kayak apa caranya. Nah, itu yang dicari ibadah, yang dicari. Tetapi kalau sudah berumur ke atas itu ma'rifat yang dicari. Nah, supaya hati ini ma'rifat kayak pak pandangan tuh. Nah, kalau yang tadi kan ibadah hanya iman, yu'minuna bil ghaib, mengimani yang gaib, akhirnya yakin dan beriman dan percaya dengan cerita-cerita kabar-kabar. Nah, tetapi kalau ma'rifat tadi kayak apa? Bukan ma'rifat ilmu saja, bukan ma'rifat ilmunya, kan ma'rifat itu ada dua. Ada melewati ilmu pengetahuan, kita mendengar dari guru, membaca dan melihat dari buku kan, itu ma'rifat. Nah, dipaksa terus ma'rifat hati nih. Nah, ada yang kedua ma'rifat, yaitu perjalanan zauqiyah namanya. Zauqiyah. Nah, jadi ma'rifat tadi. Makanya Al-Quran tadi adalah ujah Imam Ghazali dalam kitab beliau bahwa agama ataupun agama ini kan kedudukannya banyak. Bisa Al-Quran, hadis, hidayah, petunjuk, itu adalah sarana, masih sarana untuk perjalanan, sarana untuk jalan. Nah, ianya adalah sampai tadi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan berdialog seperti mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dulu ke Sidratul Muntaha dan bertemu dan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Imbah itu sampai dan berkalam-kalam. Nah, ada kina sekali-sekali Rasulullah tuh naik ke Sidratul Muntaha dan sekali-sekali Allah Ta'ala yang datang ke rumah Sidin. Ini kan ada hadisnya. Allah Ta'ala tuh turun 3/3 malam Allah turun. Nah, berarti kan berturun tuh Allah Ta'ala. Nah, tetapi ini kadakawa ditakwili turunnya nih. Nah, kata Jahidin, tidak terpuji orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu maha kuasa, turun itu dipadakan maha kuasa, atau rahmat. Lain, rahmat turun. Nah, ini Syaikhul Qadir Jailani ya Allah. Berbeda Jahidin paham dengan Imam
berbeda dengan paham Mu'tazilah, berbeda dengan paham Asy'ari dan Mujassimah. Nah, beda. Kalau Mujassimah ataupun Asy'ariyah itu beliau ditakwilkan tentang Allah Ta'ala turun tuh. Allah turun ya 3/4 malam ditakwili, maka yang turun itu adalah rahmat. Ujah Ibnu Asy'ariyah. Nah, tapi kata si Abdul Qadir Jalani, kada kayak itu Allah Ta'ala turun lubang, tapi kada kawa dipahami dengan akal itu aja. Hanya dirasai oleh orang nang jauh tadi. Kemudian ya ayuhar rasul balik ma unjilaika min rabbika, hai rasul sampaikan Al-Quran yang diturunkan kepada engkau. Dan diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya'ridu nafsahu 'alan nasi bil mauqufi fayaqulu hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi. Jadi satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Sidin ini pernah menawarkan diri, maksudnya berdakwah kepada orang-orang. Ujahidin, adakah di kalangan kalian yang mau membawai aku nih kepada kaum kalian? Maksudnya minta jadikan dalil atau petunjuk. Apakah ada di antara kalian, Jasidin, yang mau membawai aku? Kemudian dibawa, dituntun ke situ. Nah, dibawa itu. Karena orang Quraisy di sini Jahidin kat mana'uni, telah menolak lawan ajaranku nih, sudah ditolaknya. Padahal yang aku hendak sampaikan Jahidin kalamu Rabbi, kalam daripada Tuhan. Kalam daripada Tuhan. Nah, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar ucapan daripada Nabi kecuali itu dari Tuhan, illa wahyu yuha. Nah, Jahidin, aku ini hendak menyampaikan dari Tuhan, dari Allah Ta'ala. Siapa nah sekiranya yang sudi membawai. Nah, Hidin mengawarakan dok. Jadi maksud Hidin yang aku pandirakan Jahidin dok adalah kalam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalam Rasulullah itu adalah kalam Allah Ta'ala. Nah, kada berkalam Rasulullah kecuali kalam Allah. Kalau orang memaksudnya bahwa kada ada diri idin, yang mepandir kecuali Allah pulang. Kalau hendak dihilangkan dong. Aman hendak di dalamnya tadi. Kada ada Jahidin kalam aku kecuali Allah. Nah itu. Jadi hakikatnya Allah Ta'ala. Hakikatnya Allah Ta'ala. Nah, hakikatnya tadi kan. Karena kita ini kan ada hakikatnya, ada ibaratnya, ada namanya jaisnya. Bukan jais. Bahasanya tuh kan ada nang asli, ada nang hambayang. Nah, nang asli ada, nah hambayangnya ada. Kalau orang bicara hakikat, aslinya tuh, kalau orang mengisahkan hambayangnya, itu adalah nang nampak oleh panca indera. Nah, panca indera ini perlu nang hambayangnya, tapi kada melihat aslinya. Nah, aslinya itu adalah zat wajibul wujud. Nah,
Kalau hamba yang ini ibaratnya yang menerima panca indera. Karena panca indera ini nang kawa dilihat, nang kawa diraba, nang kawa didengar, nang kawa dipusut-pusut. Nah, itu panca indera tuh. Jadi memerlukan panca indera. Jadi ada tempatnya masing-masing. Panca indera ini makanannya adalah nang zahir. Kemudian yang akal, yang dalam, yang batin itu makanannya adalah nang hakikatnya. Jadi dua-duanya ini harus digabung dalam kehidupannya. Sekali-sekali di hakikat, sekali-sekali di zahir. Tetapi zahir dan hakikat itu dia juga. Nah, zahirun wa batinun pulang. Dia juga. Jadi kesana kemari itu pengen tualu pas sama wajhullah seberataan wujud Allah Ta'ala seberataan salahnya kada kawa kada terlihat kecuali Allah aja yang ada tarabba Allah Ta'ala hitungannya itu dan dirasa Allah Ta'ala hakikatnya itulah. Jadi jadian aku nih hendak menyampaikan jadi Rasulullah kalamu Rabbi anak berdakwah hidin. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Ujar Allah Ta'ala, kalau seandainya ada satu orang dari musyrikin hendak ibaratnya berlindung kepada orang Islam, lindungi haja hatta yasma' kalam Allah, kemudian diajak mendengarkan kalam Allah. Nah, bagi mitian maksudnya didakwahi. Ya, kalau ada orang musyrikin berlindung ya di zaman dahulu mungkin zaman perang kan lindungi aja. Wa qala Allah Ta'ala wal Qur'an asy-syarif ghairu makhluqin kaifama uja Syabul Qadir al-Jailani. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, ini nyambat kita bukan makhluk. Jadi Al-Quran tadi adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi bagaimana dipedahkan makhluk? Nah, bagaimana dikatakan makhluk jahidin? Apakah beda antara nang pandir lawan yang dipandirakan? Kada beda jahidin. Adanya pandiran tadi, hasil pandiran tadi karena ada yang pandir. Nah, jadi jahidin lain makhluk. Pokoknya kalam Allah Ta'ala kayak itu bang jahidin embat. Nah, kayak apa jahidin berbeda antara orang nang yang tukang lapatakan lawan lapatnya, kalimatnya. Bagaimana orang yang menjaga Al-Quran nah ampunnya kayak apa lawan jagaannya, maksudnya kada terpisah. Huwa kalamullah itu adalah kalam Allah dan sifatu min sifati jatihi itu adalah sifat daripada sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada terpisah maksudnya antara kalamnya dengan yang tukang kalam. Nah, ada pisah ada. Jadi kalam Allah itu Bang itu nang segi Al-Quran nang berbahasa Arab tadi. Nah, berbahasa Arab tadi kan, makanya itu diambilnya. Kalau membilakan di diri kena masing-masing kena tak. Memakai di diri tak. Hakikatnya tuh, hakikatnya masing-masing kena. Jadi nak ampun pandir lawan barang yang dipandirakan tuh adalah kada jauh, kada berbeda. Nah, jadi Al-Quran tadi bukanlah makhluk, akan tetapi sidin menyebutkan adalah kalamullah. Kalamullah itu Pak, nah, kada kawa ditawilakan. Makanya kita sering mengatakan Al-Quran udah kalamullah, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala
Ta'ala yang berfirman, la mubaddila wala mughaira wala mu'alifa wala manqusa wala masnu'a wala muzada fih. Nah, jadi di sini Al-Quran itu adalah bukan muhaddas, barang yang baru ada. La mubaddila, bukan barang gantian. La mughaira, la mu'alifa, dan barang itu ibaratnya bukan baru disusun. Wala mangkusa, dan tidak ada kekurangan. Wala masnu'a, dan bukan satu karangan. Wala mujada bih. Nah, minhu badau tanzilu wa ilahi ya'udu hukmuhu. Di dalam Al-Quran itu diturunkan hukum-hukumnya telah, syarat-syaratnya telah, tata tertib dalam Al-Quran itu diturunkan. Wa ilahi ya'udu hukmuhu, sekalinya hukumnya tuh pulang kembali kepada nang tukang ulah pula. Hakikatnya nih, hidin nama ulah dalam aturan Al-Quran tuh, dan kembali kepada hidin sudah. Nah, kayak kita nih, makhluk Allah kan, diciptakannya, digawiakannya, diberi makannya, dihidupinya, diingunnya, ini itu diberikan pulang ke situnya. Nah inilah yang disebut kita tuh berhakikat dari hidup. Nah, jadi di sini adapun antara pemulaan kita dan akhir kita, di tengah-tengah ini hanyalah senda dan gurau saja. Hidin nama ampun aturan, datangnya apa ada tahu kita, rezekinya kita kada tahu kita, tapi diulahkan gawian, diulahkan kisah, diulahkan berebut, kekalahian, diulahkannya tata tertib dan cara, diulahkannya aturan oleh Al-Quran tadi, oleh Nabi yang membawa. Habis itu hukmuh berbulik pulang ke situ. Hanya kisah orang bahari ya, kayak ini. Padahal yang tukang kisah itu adalah Allah Azza wa Jalla ampunnya. Allah Ta'ala ampunnya. Nah, tanziluhu wa ilaihi ya'udu hukmuhu. Nah, pemulaan beliau yang matur menurunkan itu digunda ganti, hidden juga nama ganti. Ibarat pemain apa sandiwara mungkin, sidin apa, tukang kisah, sidin juga yang tukang gunda ganti pemainnya, sidin juga yang ampun suara, sidin juga yang mampi kisahnya. Nah, apa kita kayak itu? Nah, disitulah kita harus sadari. Ditambahi lagi, sidin juga sebenarnya pemainnya sidin sebertaan. Nah, itu sidin juga pemainnya sebertaan, hidin juga ampe sutradara sebertaan. Nah, kisahnya hidin juga ampe. Tanziluhu ilaihi ya'udu hukmuhu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, inna fadlal Qur'an ala sa'ir kalam ka fadlillahi sa'ir khalqihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan Al-Qur'an semua dari kalam itu adalah seperti mana keutamaan Allah Ta'ala semua makhluknya. Jadi Al-Quran ini lebih istimewa maksudnya kan, dibandingkan dengan kalam-kalam Allah yang lain. Nah, kita ini hakikatnya kalam-kalam kita ini dari Allah Ta'ala seperti hakikatnya tuh. Tetapi yang lebih abdalnya Al-Quran. Makanya Al-Quran tadi adalah rujukan. Nah, karena sirruhu wa khairuhu kan, buruknya dan baiknya nih hakikatnya kita ini dari Allah Ta'ala. Adapun nama pandir yang kada baik, yang baik, yang mulia pun itu dari Allah Ta'ala. Tetapi jahidin lebih abdal Al-Quran itu daripada kalam yang tadi itu.
Wajalika anal Qur'an asy-syarifin tabaraka ta'ala kharaja wa ilaihi ya'udu hukmuhu. Famanahu an tanzilhu wa juruhu minhu azza wa jalla wa ilaihi ya'udu hukmuhu alladhi huwa al-ibadatu. Nah, jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan menjahirkan Al-Quran, kemudian kembali kepada Allah Ta'ala hukumnya, maka diadakanlah suatu ibadat. Nah, ibadat manusia nih. Min adail awamiri wan nawahi, supaya mereka ini menunaikan perintahnya dan menjauhi akan larangnya. Li ajlihi taf'alu wa tatruku. Karena Allah Ta'ala juga untuk menggawinya, karena Allah Ta'ala juga untuk meninggalkannya. Nah, diulahkan aturan tadi. Pada Allah Ta'ala mengulahkan aturan, Allah Ta'ala juga yang menakdirkan orang nek pulang. Kayak apa? La haula wala quwata illa billah oleh kita nek. Hidin nama menurunkan tadi, hidin juga mengulah aturan, hidin, dan karena hidin juga ibadah, meninggalkan maksiat karena hidin juga. Dan menggerak-gerakkan hatarah manusia ini hidin juga. Jadi hakikatnya kita ini Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya di situ tidak ada kecuali Allah, la ilaha illallah, kecuali Allah. Nah, kecuali Allah. Makanya diturunkannya ibaratnya orang tuh kada kawa berpikir, akal kada mampu berpikir. Uji Imam Ghazali turunkan, yaitu di panca indera barang. Di panca indera barang. Orang tuh kada mampu bicara tauhid. Uji Imam Ghazali turunkan ke akal. Tuh akalnya diturunkan menjadi panca indera. Mahsusat ngarannya di panca indera. Nah, maka disuruhlah kita memandang kebesarannya saja. Ayat-ayatnya. Kada melihat Allah kada lagi. Melihat tanda-tandanya Allah aja lagi. Nah, karena apa? Kada mampu utak tadi. Sebenarnya Allah kada mampu. Fa'in tuwallu fasama wasilu kada mampu. Makanya akhirnya Allah Ta'ala yang menciptakan. Allah Ta'ala yang beri rezeki. Allah Ta'ala yang memberikan kesehatan. Nah, masuk akal. Dan panca indera mengiyakan dulu. Nah, jadi Imam Ghazali orang tuh dari panca indera tadi harus dinaikkan ke akal tadi. Yaitu tauhid tadi harus menerima. Imbah akal dinaikkan ke rohani pulang. Rohani itu merasa tadi zaukiyah ngarannya. Nah, itu perjalanan rohani ngarannya. Kemudian jahidin di sini Al-Qur'an tadi adalah bisi aturan, kemudian karena Allah Ta'ala dan meninggalkan karena Allah Ta'ala. Fa'ahkamu aidatun ilahi azza wa jalla, dan seberatan hukum-hukum itu kembali kepada Allah Ta'ala juga. Hukumnya dari ulama, kalau dari kitab rujukannya kepada hadis Al-Quran. Rujukan Al-Quran dan hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Jibril dari Allah Ta'ala. Jadi hakikatnya Allah Ta'ala juga ujung-ujungnya dah nama ulah aturan salingnya. Wakila minhu badu hukman wa ilahi ya'udu ilman. Dari situ makanya Al-Quran tadi dimulai dengan hukum dan ada ilmu. Wahwa kalamullah fi suduril hafizin. Itulah adalah hakikatnya kalamullah di hati-hati orang tadi. Wa asanun natiqin, dan hakikatnya lisan orang yang pandai Al-Quran tadi itu dari Allah. Wa fi aqaffil katibi, dan hakikatnya tukang tulis daripada Al-Quran tadi itu hakikatnya Allah Ta'ala.
wa mulahazatin nazirin, dan akhirnya orang yang melihat Al-Quran tadi hakikatnya Allah Ta'ala juga. Wa musahhifi ahli Islam, dan para mushaf ahli Islam ini hakikatnya dari Allah Ta'ala juga. Kemudian anak-anak membawa alwah, itu hakikatnya yang ditemukan ataupun yang dilihat itu hakikatnya Allah Ta'ala juga. Faman za'ama annahu makhluqun aw ibaratu aw tilawatu ghairu matluwi qala lafzi bil Qur'an makhluqun bahwa kafir billahi azim. Barang siapa yang bersengaja memendahkan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, nah, maka jahidin di sini orang itu termasuk kafir. Nah, kafir panggil. Kalau orang tersebut maka dihukumi adalah murtad. Kalau seandainya orang tersebut ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka jangan dikumpuli, jangan bakawan. Kalau seandainya nikah, maka nikahnya kada sah, menjadi minantu. Nah, kalau seandainya orang itu ibaratnya jadi imam, kada boleh di belakangnya. Kalau seandainya orang tersebut menjadi saksi, wali ataupun jadi saksi ataupun mengawinkan anak, maka kada diterima, la tasihu wilayatuhu. Dan kalau seandainya orang tersebut mati, meninggal dunia, jangan sholati. Nah, saking kerasnya tadi hukum Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Gara-gara inilah Imam Ahmad bin Hanbal dimasukkan ke penjara oleh raja. Gara-gara kada mau hidin memandahkan Al-Quran itu adalah makhluk. Jahidin kalamullah lubang. Nah, akhirnya hidin dihukum, dipukuli, masuk dalam penjara tuh. Penjabarabihi ustijiba. Kalau seandainya orang tersebut hendak baik, maka bertobat. Jadi tobatnya seperti mana orang masuk Islam lagi. Nah, tobatnya kan sembarang, bersyarat nih, harus mandi, harus syahadat. Fa'in toba apabila mau bertobat, wa illa qatila. Kalau hukum di situ hukum Islam, maka orang tuh harus dibunuh, bahasanya tuh, dipancung. Wa qala rahimahullah ta'ala, faman qala al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluqin. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu beserta makhluk, maksudnya makhluk, maka orang itu kafir. Nah, ini pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah hidin, termasuk kutub, wali kutub, dan hidinnya juga orang ahli syariat. Nah, ahli syariat. Dalam kitab Gunyah ini adalah tentang syariat sehari-hari. Tapi hidin ini sekali-sekali hidin menjelaskan tentang ke atas. Makanya jadi guru bahari itu, kalau bicara fikih, dia nyakakan jadi sampai ke marifat. Kalau orang ini ibaratnya bicara hakikat, turunkan ke fikih. Nah, ini hidin nih, kitab Al-Gunyah nih. Nah, jadi zahir dan batin hidin ini menguasai. Tapi ada juga guru-guru yang khusus batin aja, ada salah juga. Ada juga guru-guru kita yang khusus zahir juga, ada salah juga. Karena hakikatnya zahir dan batin Allah Ta'ala juga. Nah, ada salah ya. Kalau kita ibaratnya nang haus nang batin, cari nang batin. Kalau kita haus nang zahir, kita cari nang zahir. Hakikatnya aturan Allah Ta'ala seperti itu. Di sini kada ada menyalahkan. Kalau orang belajar nih kada ada menyalahkan. Sebenarnya timbang ke manakah?
arah kemana kah? Fa in tuwallu fasamma wajhallah bertahan. Nah, kada disalah ya lah. Insyaallah mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipahamkan oleh Allah taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. أبدأ بذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله 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 Allah 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 Allah
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعامل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.